Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Salam Bapak Ibu sekalian dan saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan, mengucap syukur kita bertemu kembali dan belajar kembali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan dan kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan. Baik, pada kesempatan kali ini bahan firman yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Amsal, pasal yang keempat. Kitab Amsal, pasal yang keempat. Kita akan baca bersama. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Upah dari seorang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Baik, kita akan pelajari hal ini, firman Tuhan ini yang kita renungkan, ya, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Siapa sih kita yang nggak mau mengalami kekayaan atau kemakmuran, kehormatan, dan mendapatkan kehidupan? Saya rasa semua orang memimpikan hal ini, ya. Dan Tuhan juga rindu, bahkan Tuhan sendiri toh berjanji di dalam firman-Nya, upah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan mendapatkan hal ini, ya. Baik. Kita akan bahas bersama-sama firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gay Hendrick dan Cat Lutman terhadap lebih dari 800 manajer atau pemimpin dari berbagai perusahaan sepanjang rentang waktu kurang lebih 25 tahun, dan mereka meneliti kehidupan dari 800 para pemimpin ini, bagaimana mereka boleh dikatakan mencapai puncak kesuksesan dalam hidup mereka, bukan hanya dalam karir, tetapi tentu dalam banyak bidang lainnya, mengikuti keberhasilan dalam hidup mereka. Gay Hendrick dan Cat Lutman sampai pada suatu kesimpulan, yaitu faktor-faktor yang membuat mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Dua indikator atau dua faktor yang membuat orang-orang tersebut berhasil, para pemimpin tadi. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah kerendahan hati, dan tentu ada faktor-faktor lain yang mendukung tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kerendahan hati. Kenapa? Karena ya berkaitan dengan kitab Amsal, dan tertulis bahwa kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ya, ganjarannya atau upahnya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan kupas mengenai kerendahan hati. Ya. Apa yang menjadi indikator seseorang rendah hati? Ini dapat kita menjadi cerminan bagi kita. Ya. Yang pertama, indikator seseorang rendah hati adalah berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ya, kita lihat hari ini sedikit orang yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kalaupun mereka katakan salah, mereka akan mencari hal lain untuk dipersalahkan lebih lagi atas kesalahan mereka, gitu ya. Kenapa saya berbuat ini? Karena si A membuatnya ini, gitu ya. Ada faktor lain, ada hal lain yang mereka juga ikut persalahkan, bahkan boleh dikatakan menjadikan hal lain itu kambing hitam atau pembenaran atas kesalahan mereka. Ya, nah kita nggak mau demikian. Kita mau jujur bahwa kita salah dan kita meminta maaf tanpa mencari hal-hal lain di luar sana untuk menjadi dasar kita berbuat salah. Ya. Nah, ketika kita sadar atau seseorang sadar bahwa dia salah dan mau mengakuinya, maka pada poin itu orang tersebut atau kita
akan mencoba melakukan perubahan-perubahan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan sehingga di masa mendatang tidak lagi terjadi kesalahan, ya. Dan tentunya ketika seseorang mulai mencoba dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sadar, mengakui dan memperbaiki, berarti ada suatu progres di dalam kehidupan orang tersebut. Dalam hal apapun juga, ya. Kalau kita mengakui kita ada kesalahan dan kita sadar itu salah, ya, tidak membawa hasil yang maksimal, nah kita mau memperbaikinya, ya. Dan itu akan membawa kita kepada suatu keberhasilan. Ini adalah kunci paling dasar dari seseorang mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Contohnya mungkin dalam hal marketing, ya, cara jualan, ya. Selama ini mungkin jualannya masih konvensional, di mana hari ini banyak orang menggunakan teknologi, cara-cara sudah mulai berubah, mulai shifting, dan kita masih terus menggunakan cara-cara yang lama, ya tentu tertinggal dari kompetitor yang lain, ya. Dan kita harus mulai mengakui kesalahan kita, karena masih menggunakan cara yang konvensional, sementara hari ini sudah ada cara yang lebih efektif, bahkan lebih dapat menekan cost atau biaya marketing, tetapi kita masih menggunakan cara yang lama, ya. Dengan mengakui kesalahan, ya, kita akan memperbaikinya dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu indikator yang pertama. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati, ya. Itu dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui salah dan meminta maaf. Salah dan memperbaiki, ya. Baik, yang kedua, kita akan belajar indikator kerendahan hati. Yang kedua adalah bersedia melayani orang lain, ya. Bersedia melayani orang lain. Hal ini nggak mudah. Kenapa? Karena dasar untuk dapat melayani orang lain adalah melihat orang lain sebagai bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek, ya. Dan dasarnya itu kasih tentunya. Seorang tanpa kasih tidak dapat mendahulukan kepentingan orang lain, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya sifat manusia itu adalah ingin mendapatkan hak istimewa, cenderung ingin dilayani, ingin dimengerti, ya. Dan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu hubungan yang positif adalah membuat orang lain menjadi penting, merasa penting, dan membuat orang lain dihargai. Dan tentunya bukan dengan fake, ya, bukan dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang dibuat-buat, dengan ketulusan hati tentunya, ya. Jika ingin berhasil dalam sebuah hubungan, sederhananya hubungan rumah tangga suami istri, ya mari buat pasangan kita penting dalam hidup kita dan berharga bagi kita, ya. Terkadang kita ingin dilayani, atau suami ingin dilayani, selalu ingin dilayani, ingin dimengerti, sama istri pun juga selalu ingin dimengerti. Nah, bagaimana kalau saling melayani dan saling menghargai dan saling memahami? Ya, tentu dibutuhkan komunikasi dan usaha dalam hal ini, sehingga kita boleh berhasil di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu yang terpenting. Bahkan firman Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Artinya dia harus melayani, dia harus turun ke bawah dan melayani. Ya, dan kita boleh lihat pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, yang berhasil dalam hidupnya adalah pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang mau melayani. Ya, baik. Yang ketiga, rela memaafkan dan mengampuni, ya, memaafkan dan mengampuni. Ini salah satu faktor yang luar biasa, ya. Saya pernah membaca sebuah tulisan, orang berkata, ya saya tidak tahu siapa yang menulisnya, dengan berkata bahwa orang yang paling lemah adalah orang yang tidak dapat mengampuni, ya. Ya, luar biasa sekali, ya. Bagaimana dapat sampai kepada pemahaman tersebut, ya tentu panjang perenungannya, tetapi menurut saya ada benarnya juga. Kenapa? Karena jika kita tidak memaafkan, tidak mengampuni, berarti kita menyimpan hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai menjaga pikiran, ya.
Tetapi ketika kita tidak memaafkan dan tidak mau mengampuni, berarti kita menyimpan hal-hal yang negatif. Kesalahan orang tersebut kita simpan dan kita simpan, kita simpan, kita pikirkan, kita renungkan, dan itu akan membawa hal yang buruk. Ya, kenapa? Karena tidak jarang orang yang ada di dalam ketidakmampuan memaafkan biasanya mengalami depresi, dan itu akan sangat-sangat mempengaruhi kepada kreativitas dan semangat dan banyak hal yang buruk, yang destruktif terjadi pada orang tersebut. Ya, ketika dia tidak mengampuni dan tidak memaafkan, karena setiap kali dia mengingat hal tersebut dia marah, ya, dia marah, dia emosi, ya, dan orang yang marah, ya, menurut penelitian imunnya turun. Nah, hari ini kita nggak boleh sempat imun kita turun. Bahkan hari ini imun yang tinggi sangat dibutuhkan di masa pandemi. Ayo bersukacita. Bagaimana hidup yang bersukacita, yang lebih baik mau memaafkan, mau mengampuni. Amin. Yang keempat, bersedia menerima kritik. Ini dia. Kerendahan hati adalah bersedia mendengar kritikan. Ya, tentu tidak mudah. Ya, tetapi orang yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang tadi sempat diteliti dan bagaimana mereka sukses, ternyata bagi mereka tidak mengejar pujian, mereka tidak mengejar puji-pujian untuk kehidupan mereka. Justru mereka yang mereka mau adalah masukan-masukan bagi mereka, saya kurangnya di mana, saya masih lemahnya di mana, dan dalam sisi mana saya harus mengalami ataupun melakukan perbaikan dalam hidup saya, atau cara saya, metode saya, cara berpikir saya, apapun itu. Ya, justru mereka mencari orang-orang yang dapat mengkritik, ya. Dan bagi mereka satu kritikan yang membuat mereka boleh menjadi lebih baik itu lebih berharga daripada 1000 pujian. Ya, mungkin kita hari ini lebih senang mendengar pujian. Ya, siapapun juga senang ya mendapatkan pujian tentunya ya. Tetapi bagi mereka yang sukses, bagaimana mereka sukses? Karena mereka selalu mencoba mencari saran agar mereka lebih baik. Kalau saran lebih baik, tentunya hal yang kita kerjakan hari ini harus direview, dikritik, dan diberikan masukan. Ya, dan kita harus punya telinga yang siap untuk mendengar hal tersebut. Hati juga harus siap, dan dengan rendah hati mendengarkan kritikan demi kritikan. Ya, hari ini kalau kita mengkritik, ya, seseorang, kemarin saya lagi PA dengan seorang dari anak PA saya, dia berkata, "Bang, hari ini saya sulit, orang dikritik bawaannya marah gitu ya." Kenapa saya katakan demikian? Ya lumrah itu terjadi. Ya, hari ini sudah terjadi distorsi ataupun orang tidak dapat membedakan antara kritikan dengan penghakiman. Setiap kita mengkritik, memberi masukan, dikatakan, "Oh, kamu sudah terlalu menghakimi." Jangan menghakimi, jangan menghakimi. Ya, orang-orang hari ini saya lihat sulit membedakan antara kritikan dan penghakiman. Ya, sebenarnya kritikan ini sangat baik, ya, dan sangat baik bagi kemajuan kita. Apapun masukan dari orang, kritikan dari orang, kita harus pandang secara positif sebagai proses kita mau belajar terus-menerus, ya, belajar terus-menerus. Ya. Hal ini sangat penting, dan tentunya ini sangat menjadi faktor yang terpenting di dalam kita mengalami kemajuan, ya. Dan ini membutuhkan proses pembelajaran yang panjang sekali, ya. Dan orang yang mau menerima kritik, yang bersedia menerima kritik, dia akan mengalami kemajuan yang lebih pesat lagi. Ya, saya percaya itu. Baik, yang kelima, lemah lembut, gentle, dan penuh pengendalian diri. Ya, orang yang rendah hati tidak menunjukkan kemarahan dengan sikap yang kasar, atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak baik, bahkan melakukan tindakan fisik. Ya, orang yang lemah lembut adalah orang yang bersedia dibentuk dari kehidupannya. Ya,
lemah lembut. Orang yang lemah lembut, memiliki roh yang lemah lembut adalah orang yang bersedia dibentuk, ya, menjadi lebih baik tentunya, ya. Nah, saya percaya ini mungkin masih sedikit banyak indikator lain eh, yang dapat kita gali dari sikap yang rendah hati, ya. Nah, kalau kita memiliki hal ini dan kita mau belajar dari indikator-indikator, 5 indikator tadi yang menunjukkan sikap rendah hati, kita masih lemah di mana? Mungkin kita masih lemah, saya sulit menerima kritikan. Gak apa-apa, belajar, berdoa, dan minta Tuhan kasih hati yang rendah hati, berdoa, ya, dan sehingga kita bisa menerima kritikan dengan baik dalam kehidupan kita, baik di kantor, baik dalam kuliah, baik dalam hubungan, hal apapun juga. Kita nggak menjadi orang yang anti dengan kritikan, tetapi kita justru mencari saran, masukan, bagaimana kita dapat menjadi lebih baik lagi, baik dalam hal pelayanan dan banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, saya rindu semua kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya, kita mau terus merenungkan firman ini, dan luar biasa bahwa upah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, 3 hal yang luar biasa. Tuhan udah janji, ya, kita akan mengalami ini. Yuk, kita mengalaminya. Ya, kalau kita tidak mengalaminya, ya berarti kita bukanlah orang yang rendah hati. Ya, bukan berarti kaya harusnya memiliki banyak uang. Tentu kita akan bahas ini pada kesempatan yang lain, ya, supaya kita tidak salah perspektif apa itu kekayaan, ya. Dan saya percaya kita mau terus diubahkan Tuhan. Sama-sama kita mengalami perubahan dalam hidup kita, khususnya dalam hati kita, supaya kita menjadi gambaran Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.